Lihat Matius 7 ayat 24, 25 bagian pertama. Ayat 26, 27 bagian kedua. Bagian pertama jemaat baca ayat 24, 25. Bagian kedua ayat 26, 27 saya baca. Mulai jemaat. 1, 2, ya. Setiap orang ayat 25. Kemudian ini kelompok pertama. Orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kelompok kedua ada kemiripan, tetapi tidak sama. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, sama-sama mendengar. Sama-sama mendengar berarti sama-sama orang gereja. Bedanya, dan tidak melakukannya. Dengar baik-baik jemaat, jangan sesat. Di hadapan Tuhan, orang gereja, orang Kristen dibagi dua. Bukan Katolik Protestan, bukan. Itu perbedaan gak signifikan di mata Tuhan. Gak penting, gak usah dipermasalahkan. Bukan baptis selam, baptis percik, bukan. Itu bukan perbedaan signifikan. Apalagi gereja tepuk tangan gak tepuk tangan, bukan sama sekali. Bahasa roh dengan gak bahasa roh, bukan. Di hadapan Tuhan dua. Pelaku atau tidak pelaku, hanya dua saja Bapak Ibu. Termasuk Anda di ruangan ini, Anda dibagi dua nantinya. Bahkan kalau ada di sini satu keluarga, suami istri atau suami istri dan anak, Anda pun dibagi dua nantinya. Yaitu, Anda pelaku atau tidak pelaku. Murid saya tamat dari Jerman, doktor teologi. Saya bilang, kamu bisa bantu saya enggak? Apa itu Pak Ridwan? Saya lagi membimbing suami istri para pendeta. Kenapa? Temanya cuma satu, pengampunan. Bisa kamu ulas sedikit buat saya? Oh, siap. Gampang Pak Ridwan. Dia ulas tentang satu kata, pengampunan. 28 halaman. Begitu bagus dan sistematis. Begitu dia kasih, saya baca, wow, bagus sekali, sistematis sekali. Tanya dong Pak Ridwan, siapa dulu murid Pak Ridwan ini? Langsung saya lempar. Ini sampah, bawa pulang. Loh, kenapa? Kamu gak ngerti? Loh, itu. Udah terima suamimu, dia gak terima suaminya. Ulasannya tentang pengampunan, bagus. Prakteknya tentang pengampunan, nol. Karena rohani itu bukan sekedar pemahaman yang benar. Tetapi tindakanmu benar enggak? Pelaku atau enggak pelaku? Itu masalahnya Bapak Ibu. Makanya dimanapun saya khotbah selalu saya bilang, diberkatilah engkau. Sakitmu sembuh atau enggak sembuh. Keinginanmu enggak dikabulkan atau dikabulkan. Enggak punya anak atau punya anak. Tetap kau pelaku firman. Itu baru benar. Sebaliknya, malanglah nasibmu. Sakitmu sembuh atau enggak sembuh. Ekonomimu pulih atau enggak pulih. Kau jadi konglomerat atau engkong melarat. Tetapi kau tidak pelaku firman. Malanglah nasibmu. Itu penentunya. Penentunya di situ Bapak Ibu. Jangan pura-pura enggak pernah dengar firman ini. Kenapa ada Allah Immanuel? Supaya dimanapun kita berada, kita taat pada Dia. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Saya diantar supir saya khotbah di satu instansi di Jakarta, di OJK. Saya parkir, terus saya turun, dia turun. Bilang, mas, lihat apa di belakang? Kemoceng Pak Pendeta. Ambil, sebelum kau duduk sama teman-teman supir atau kau makan siang, kebaskan debu bodi luar mobil ini. Itu perintah atau janji? Itu perintah atau janji? Jawab, itu kesukaan saya atau kesukaan supir?
Cerdas Bapak Ibu anak-anak muda, cerdas. Jangan tipu setan. Dengar baik-baik. Perintah Tuhan itu identik dengan kesukaan Tuhan. Ulangi. Perintah Tuhan itu identik dengan kesukaan Tuhan. Terus saya bilang sama dia, kalau kau lakukan begini setiap kali khotbah, di mana kau turun, kau ambil, kau macam kau beri, dengan konsisten, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Cerdas, dan cerdas. Janji Tuhan itu kesukaan manusia. Kalau khotbahnya, penekanannya, janji-janji Tuhan, itu kekejian dan menyesatkan. Karena secara etika praktis, kita minta Tuhan beribadah kepada kita. Karena fokusnya kesukaan kita. Sesat. Penyesatan yang paling mengerikan dan gampang menyesatkan orang gereja adalah khotbah tentang janji-janji Tuhan. Pokok khotbah janji Tuhan itu menyesatkan. Khotbahlah perintah Tuhan karena itu representatif kesukaan Tuhan. Janji Tuhan hanya sisipan, jangan pokok khotbah itu janji Tuhan. Karena beribadah itu fokusnya menyenangkan Tuhan, Dia center kita, bukan kita center kita. Ini penting sekali. Makanya seringkali mimbar di gereja orang gak tahu itu pengkhotbah atau motivator. Motivator itu khotbahnya janji. Percayalah sakitmu sembuh, percayalah yang gak punya anak dapat anak. Itu motivator. Dan itu menyesatkan sekali. Kalau pengkhotbah yang benar memang gak mengenakkan telinga. Suami, apapun kelakuan istrimu, kasih dia. Istri, tunduk pada suamimu bagaimana. Itu gak mengenakkan telinga. Tapi itu mengenakkan Tuhan. Karena tanpa ketaatan Anda menolak Immanuel. Tanpa ketaatan Anda sedang menyingkirkan Allah menyertai Anda. Karena Allah menyertai kita supaya Dia jadi pimpinan yang kita taati. Tapi kita gak mau. Serius sekali ketidaktaatan itu Bapak Ibu. Ini penting. Perintah Tuhan itu representatif kesukaan Tuhan. Janji Tuhan itu representatif kesukaan manusia. Kalau kita beribadah, fokusnya kesukaan Tuhan, bukan kesukaan manusia. Makanya beribadah itu, ikut Tuhan itu harus disertai dengan militan sangkal diri dan pikul salib. Tanpa sangkal diri dan pikul salib, kita tidak bisa menikmati Immanuel. Mulai dalam perkawinan. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan KPK. Tetapi lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Adam dan bukan Adam dan Tejo, bukan. Bukan Hawa dan Rita. Tapi Adam dan Hawa. Artinya apa? Perkawinan yang bagus, menikahlah dengan orang gak cocok. Yaitu menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Ulangi apa? Lawan. Makanya kalau orang menikah supaya bahagia, pasti kecewa. Anak-anak muda yang belum menikah, jangan menikah supaya kau bahagia. Pasti enggak nyambung kau. Menikah itu supaya dewasa. Saya bimbing orang menikah. Kenapa kalian menikah? Kami cocok Pak Pendeta. Saya bilang, enggak ada orang menikah dengan cocok. Bawa itu cocok, bawa pulang bungkus. Gak ada. Pernikahan yang cocok, menikahlah dengan orang gak cocok. Supaya Anda dibentuk. Kalau kau taat pelaku firman Tuhan dalam konflik rumah tangga, itu asli. Itu bagus. Bukan khotbah yang bagus yang dibutuhkan Tuhan. Kelakuan yang bagus yang diinginkan Tuhan. Ini supaya kita ngerti Immanuel. Ini penting sekali. Gak usah doa puasa supaya sakit sembuh. Kecuali Anda niat gak mati-mati selama-lamanya, silakanlah. Doa puasalah supaya bagaimanapun kelakuan pasanganku, aku tetap mengasihi dia. Itu keren.
Tapi bagi manusia nggak keren. Sangkit gak kerennya tetap nggak ada amin, nggak ada gitu kalau khotbah begini. Tapi melotot sambil mikir, kenapa pendeta gini diundangnya? Ya bilang aja sama Pak Daeng, jangan undang lagi saya, nggak apa-apa. Karena khotbah itu bukan fokusnya diundang lagi, fokusnya kebenaran. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sehingga ada pendeta, suami pendeta, istri juga pendeta, mau cerai, saya bilang jangan cerai. Apa arti khotbah kamu? Loh, Pak Ridwan, begitu kami menikah, istriku cerewet sekali. Istrinya lagi melotot. Ini suamiku kasar sekali. Pak Ridwan, 27 tahun kami menikah, tetap dia cerewet. Lalu juga tetap kasar. Saya bilang, kalian gak pernah ngerti Yesus center kalian. Maksudnya Pak Ridwan apa? Tuhan bilang, hai suami kasihlah istrimu. Tuhan bilang, hai istri tunduklah pada suamimu. Artinya, suami mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Istri tunduk pada suami nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Melainkan kaitannya karena kau membangun ketaatan pada Immanuel yang ada pada hidupmu. Jangan korbankan ketaatan karena kelakuan pasangan. Bodoh sekali Anda. Bapak-bapak lihat saya. Kemungkinan, ini kemungkinan, jangan GR dulu. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri lo. Kemungkinan. Istri saya itu Chinese Toto dari Cungko, Pak Me. Tahu Pak Me enggak ya? Kalau enggak tahu emang gue pikirin lo. Istri saya itu punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Istri saya punya peraturan lebih ketat dari Alkitab. Tetapi saya punya iman bahwa perkawinan itu bukan inisiatif saya, inisiatif Allah. Dan siapapun pasangan kita itu gak pernah salah pilih. Bukan saja gak salah pilih, itu yang terbaik. Maka dengan proses Tuhan yang indah, catat baik bapak-bapak. Bapak-bapak jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Kalau istri kita kurang hemat berkata-kata atau kurang hematnya boros, bapak-bapak kalau kau mau bijaksana wibawa, gak usah buka mulut. Gak usah. Kalau istri kita marah-marah, jangan buka mulut. Karena istri kalau marah, nalarnya tumpul karena dikuasai emosi. Kematangan otaknya well done. Kalau kau jelaskan makin ruwet sama dia. Kalau istri kita marah-marah, langsung kita bilang, Immanuel, engkau menyertaiku. Tatap istri kita bilang sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku, sehat dia Tuhan, sehat dia. Gak usah ketawa, bertobat aja. Karena salah satu ciri utama istri sehat, bisa ngomel. Kalau dia diem 3 hari 5 hari, itu ketemu dia, Omikron. Ketemu Kena Omikron itu. Kalau istri kita marah lagi, tetap kita tatap dia dan kita ngomong sama Tuhan, Immanuel, sungguh aku gak salah pilih, cocok banget aku sama nih orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam di genggamanmu untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Itu baru Immanuel. Kalau marah lagi dia, tetap kita tidak punya prinsip 2-3 kali sabar ada batasnya. Enggak. Sabar dalam Tuhan gak ada batasnya. Kecuali nama Anda Sabar Simanjuntak, itu ada batasnya. Tatap dia bilang sama Tuhan, Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia. Manusia langka, tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati, akulah duluan mati Tuhan. Itu kau mengerti Immanuel. Dan berakhir dia kalah. Karena marah itu capek. Sampai ada pepatah, siapa lekas marah, lekas tua itu diperhalus, maksudnya lekas mati. Marah itu capek sekali. Kalau Anda lagi marah, Anda mau periksa ke dokter jantung, detak jantung Anda gak klasik. Jazz dangdut, gak teratur, capek sekali. Paru-paru Anda kerjanya terpaksa, ditekan. Minimal pencernaan Anda terganggu, itu minimal. Makanya kalau orang marah-marah, kalau istri Anda marah-marah, bapak-bapak, suami Anda marah-marah, ibu-ibu, kasih makanan kesukaan, pasti gak selera.
Mama, jangan marah. Ini gaduh urusan mah. Sadar makin marah dia. Enggak. Kalau ada orang marah, bisa lahap makan, itu kesurupan. Itu kesurupan. Itu makin parah. Jadi kalau orang marah, senyum aja. Tatap dia. Dan istri saya selalu kalah. Saya bilang apa? Pak, kok bapak, aku marah-marah kok papa senyum-senyum aja? Saya ajak dia bercanda. Mah, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya lebih tinggi daripada manusia rata-rata. Termasuk Pak Lingga dan Pak Daeng. Oh gitu ya. Mereka lebih ganteng dari saya, orang buta pun tahu. Tapi menikmati situasi dan kondisi, hanya Immanuel yang memampukan kita. Mengucap syukurlah dalam, bohong loh. Praktekan. Salah satu rohani yang bagus bukan khotbah bagus. Salah satu rohani yang bagus, kau bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena apapun yang terjadi, semuanya itu yang terbaik. Ini perkenan Tuhan. Milikilah tingkat kesabaran yang tinggi, ada Allah menyertai Anda. Makanya rohani yang terbaik, dalam kesulitan apapun, kau gak pernah mengorbankan ketaatan dan kesetiaan. 11 murid Yesus minus Yudas Iskariot. 10 mati dibunuh. 1 dibuang ke Pulau Patmos, lebih menderita daripada mati bunuh. Mati pelan-pelan. Tapi inti daripada 11 ini, mereka setia sampai mati. Bapak Ibu, janganlah kita ke gereja menyembah, khotbah, melayani, berdoa, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan kekejian pada Dia karena kita tidak membangun ketaatan yang absolut kepada Dia. Jangan Anda kaget ketika Anda mati, akan Tuhan alamatkan kalimat yang sama. Enyah kau semua kalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal engkau. Jangan Anda kaget kalau kalimat itu ada terjadi pada Anda. Kalau Anda kaget, saya jadi kaget. Karena sudah jauh-jauh hari diperingati. Tanpa ketaatan tidak ada ibadah yang sejati. Tanpa ketaatan tidak ada rohani yang sejati. Tanpa ketaatan tidak ada penyembahan yang sejati. Tanpa ketaatan tidak ada orang memaknai Immanuel dengan benar. Tanpa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, lihat Filipi 2 ayat 5-8. Ayat terakhir. Lihat Filipi 2 ayat 5-8. Kita bergantian, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap sampai ayat 8. Bapak Ibu, hendaklah kamu suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, dengan besan, dengan menantu, dengan mertua, dengan sanak famili, teman gereja, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Bapak Ibu anak-anak muda, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lanjut. Itu sangkal diri. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut. Itu dia pikul salib. Tidak ada Kristen yang benar tanpa militan sangkal diri dan pikul salib. Supaya fokus kita perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Orang taat tidak mengejar berkat, orang taat dikejar berkat. Maka fokus kita menjadi Kristen sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, yaitu hidup seperti Kristus, taat. Maka dalam proses itu gak segampang dikhotbahkan, ada gagal, bangun lagi, ulangi, ada gagal, ulangi. Ku tak akan menyerah pada apapun, ulangi lagi. Sampai proses, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik, tidak berkurang lagi tapi habis. Hidupku bukan aku lagi, melainkan
Kristus dalamku, Kristus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pulanglah dari tempat ini Bapak, Ibu, anak-anak muda. Jadilah Kristen yang benar. Puji Tuhan, kau bisa khotbah, kau bisa bernubuat, ngusir setan, bahasa roh, kau bisa mengajar dengan bagus, melakukan mujizat, silakan. Tetapi itu sia-sia kalau kau tidak sangkal diri pikul salib, supaya membangun ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga bapak-bapak mengasihi istri, gak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Istri tunduk pada suami, gak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Tapi kaitannya kita sedang beribadah kepada Tuhan, membangun ketaatan kepada Tuhan. Maka mujizat yang terbaik dalam kekristenan, engkau dan saya setia sampai garis akhir seperti Kristus.